وسيد الشيخ قاسم بن الضمري وسيد الشيخ محمد البلخي وسيد الشيخ سيد السقوطي وسيد الشيخ عبد العلي وسيد الشيخ سلمى البصري وسيد الشيخ محمد الصالح وسيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ ياسر المصطفى وسيد الشيخ محمد النقشبندي وحضرة الإمام الرباني وحضرة شيخنا المحترم سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة شيخنا المحترم السيد الشيخ عبد صاحب الوفاة تاج العارفين بصغير ومرعين والسلسلة والآخرين نسألك الكرامة والإجازة والشفاعة شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والديكم ومشايخنا وشيخكم وأخواتنا وأخواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وأوصانا عندك بدعاء الخير شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita khususkan untuk keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup, semoga selalu kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila telah wafat meninggalkan kita, semoga kuburnya Allah menjadi jannah, dan juga bagi anak keturunan kita, anak cucu kita, semoga menjadi anak dan cucu yang saleh dan salehah yang berbakti kepada Allah, kepada Rasul, dan berbakti kepada masyarakat satu dan kepada agama dan kedua orang tua ibu kita masing-masing. Semoga Fatihah ini dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususnya Sayyidil wa Sayyidil rahimahullah bin Sa'ad bin Abina Yahya bin
بها الصوت
Muhammad
Remang-remang. Kalau cepetnya jelas. Saya lupa dah. Kita belajar tentang tadi sebentar ya. Karena ibu kemarin lama. Karena kesibukan banyak. Gua ngomongin dulu. Iya buang duit kondangan. Gede dah. Hukum non syukur atau tanwian info ada berapa? Hukum non syukur satu dua hakiki atau ikhfa al-wusqa baru dengar atau ikhfa ab'ad atau ikhfa aqrab berdengar ya? Makanya ngaji tajam gak habis-habisnya. Kalau ikhfa syafawi hukumi mati, kita mau mati nih. Ikhfa syafawi, ijaz syafawi hukumi mati beda. Ketiga lah keempat kalau ijaz hati hurufnya hamzah ibu-ibu punya guru pintar guru udah masuk di neraka kalau udah pintar banget jadi guru di hamzah itu ijaz halqi. Hamzah ha ain ha le kha karena hamzah ini sampai kha namanya huruf halak halqi juga tahu semuanya udah tahu semua. Nah yang menjadi persoalan kebanyakan saya dengar di setiap usaha banyak salah di sini. Ijazah ikhfa
mungkin bacanya salah, bersama semua seperti dan dan bunyinya sama kan, namanya ikhfa artinya sama, tapi ikhfa ada yang wajib dengung akrab. Kita bahasa jadi ikhfa nggak semuanya atau sama. Jadi ikhfa pada dasarnya ada 3 khusus hukum non-ma'ruf atau tanwin. Dibagi adik-adik sekalian, bapak-bapak sekalian, ibu, ikhfa akrab abad hakiki atau wusta. Akrab abad itu bunyinya masing-masing beda. Selama ini kita bergabung sama dengan 15 huruf ikhfa yang mana dibagi 3, 15 dibagi 3. Yang kita bahas selama ikhfa hakiki atau ikhfa wusta atau ausat. Hurufnya sa, tulis sa, jim, dal, sin, shin, shad, dal. Nih dal apalagi dari sa, sin, shin, shad, dal. Ada 9 kalau nggak salah. Saya suruh kita lihat. Zai, zo, sama fa. Zai, zo, sama fa. Zai, zo, sama fa. Kalau ikhfa apakah beda lagi sama akrab. Ini baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang 7 lagi, kurang 7. Nah kalau ikhfa hakiki bunyinya baru antara nun atau am sama. Jadi lidah enggak ke atas, enggak ke bawah, di tengah-tengah gigi depan. Itu ikhfa hakiki atau ikhfa al-wusta atau ausat. Bunyinya seperti itu, antara atau apa. Kenapa demikian? Karena ini kan hukum normatif. Karena sin, sha, da, zai, dha dan fa itu letaknya tidak jauh atau dekat sama huruf nun. Itu bedanya. Alasan kenapa dikatakan ini huruf hakiki atau wusta, karena shin, sin, dal, fa letak dia yang ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini letaknya jauh agak nun ini dekat pun ada, maka bunyinya nun kakak tanwin juga ada.
ini dikatakan idhar ikhfa hakiki adalah al-wusta. Panggil. Kalau ikhfa apa? Ikhfa apa? Apa ini jauh? Hurufnya apa aja? Kaf dan qaf. Ini wajib punya min qaf, bunyinya min qablaka, minka, bunyinya wajib karena ikhfanya ikhfa ab'ad. Kalau ini bunyi tidak, bunyi juga enggak sama. Nah kalau ikhfa wajib kenapa? Karena huruf kaf dan qaf makhrajnya amat jauh dari huruf letaknya. Abad ini jauh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tinggal 4 lagi. Berarti sisanya ikhfa akrab. Nah, akrab di sini bunyinya dengung harus di hidung. Hurufnya apa saja? Bisa dari itu? Yang tahu? Yang tahu? Ta dan ko. Ta dan ko. Nah, ini akal. Bunyinya min, hitungin min, ditahan dia. Dua ketuk. Kalau kaf dan qaf atau darsa, dan tahu nggak usah tahan. Yang penting bunyinya sama aja. Dan tahu minsu, kita jangan minsu, udah cukup. Ya minsu, nggak boleh ditahan. Yang penting bunyinya anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tapi kalau ikhfa akram tandal qa seperti min ta'wili harus ditahan di dengung. Dua katukan min ta'wili, ini namanya ikhfa akram. Kenapa demikian? Karena tak dalam qa letaknya sangat dekat dengan nun. Nun tak dan to. Nah, maksudnya nun tak dan to. Karena hukumnya hukum nun. Kalau tak beda. Tidak ujung lidah letaknya di gigi. Tak jauh. Ya, bukan jauh. Ya jauh dekat. Enggak. Tapi kalau kaf dan qaf adanya di belakang lidah anak min qablu. Nah, ini ikhfa secara keseluruhan. Ikhfa secara keseluruhan. Itu karena kaf dan qaf itu huruf apa? Kaf dan qaf bukan dari ikhfanya, sifat hurufnya. Berapa ada sifat huruf? Belum ya?
Dan jangan sekali-kali ketika kita baca ada tafsir, ada tartib. Kadang-kadang mustaqim dibaca tafsir. Jangan, itu tartib tipis karena berbaris kasrah. Tapi kalau qul a'udzu birabbil falaq, itu tebal, bukan kol-kolan, tebal aja sifatnya, harus di belakang lidah. Hukum bacaan jawabnya kol-kolan, bukan huruf kol-kolan. Itu secara tajwid lain dengan huruf secara sifatul huruf lahawiyah namanya. Lahawiyah itu ada takhir, ada tarhib. Jadi yang benar shiratal mustaqim, mustaqim harus ada nafas yang keluar dikit. Yang mustaqim salah secara hukum sifatul huruf. Jadi kaf dan o namanya apa? Lahawiyah. Kalau Hamas bukan huruf. Jadi hamas itu kebanyakan garis yang di apa namanya qiraat ya. Hamasiyah nanti larinya ke makharijul huruf. Sifat sama tempat beda. Sifat sama tempat beda. Inilah tadi sudah bilang berkali-kali demi Allah, belajar ilmu nahwu sharaf cukup waktu 6 tahun. Udah ngerotok. Tapi tajwid jangan tidak. Boleh saya baca? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh. Shad sin kecil. Kan sini ada sin, shad, zai, sin, shad, bukan salah, sin, shad, zai, ini asaliyah. Apa asaliyah? Dia spasi tengah-tengah lidah, naik kerak lakan. Asaliyah sin, sad, zai. Makanya ketika Habib Umar baca Fatihah banyak yang mengkritisi. Sad dibaca sin. Ihdinas siratal mustaqim yang berlaku ahli qiraat dan tajwid baru abal-abal. Salah itu harus sad. Monyong, punya goblok. Dia asaliyah masih dimaklum. Bolehkah dengan ihdinas siratal mustaqim? Boleh, tapi harus tahu ayatnya. Orang seperti Habib Umar, Al-Habib, dia masih bersalahi. Pertama, beliau kalau kata begitu, ya. Kedua, beliau yang wali hukum, usah kita. Makanya kalau belum bisa apa-apa dia sudah memberi. Jadi ihdinas, maka sin boleh ihdinas siratal mustaqim. Sin dibaca shad sedikit boleh. Kenapa? Karena sifat hurufnya asaliyah. Jadi tidak tengah-tengah zai, sin, shad, zai, sin, shad, zai, sin, shad. Itu asaliyah namanya. Kalau lahawiyah kaf dan o, kaf o, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kaf itu harus ada nafas sedikit. Hamas tak muslimin wal muslimat. Hamas. Seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ulah orang yang bermadhab Hamasiyah. Asalnya alaihum.
Karena doma itu mabni atas doma, tapi hamas itu kan alaihi. Makanya jangan silakan. Nah, paham ya? Insya Allah. Nah, si Ilham, si Fandi, yang lainnya belum sampai sini, tapi udah dikatakan udah masai. Termasuk sama Al-Ustaz Al-Marhum Bang Zubairi menyalurkan mereka. Tapi saya belum, Ustaz, belum bisa membedakan karena ada kitabnya. Jadi tadi itu saya bilang paling sulit ketimbang nahwu sharh. Nanti ada poin-poinnya lebih banyak, bahkan pendapat ikhtilaful ulama di dalam qiraat sangat-sangat kompleks seperti kemarin saya baca pembacaan fa'azallahu wasyaitan surah Al-Baqarah ayat 33. Boleh baca fa'azallahu wasyaitan, zaidnya dibaca panjang, syiddahnya diganti alif. Itulah Quran. Nah, jadi kata a itu ikhfa abad, dal sin sin shin sad dal zaid fa itu namanya ikhfa al-wus. Kalau jim itu syajariyah, sifatnya sifat syajariyah. Dot, jim, shin, dot, jim, shin itu syajariyah, itu mana ada? Jamaah sekalian, ini baru segini kita udah punya temannya ada kaidahnya. Ini kita udah punya gimana kaidahnya. Dan kita nggak asal-asalan aja. Yang penting kalau ada orang baca aan ditambah aan nggak mau doa tukang haram. Haram. Yang doa tukang itu ikhfa apa? Ikhfa haram, harus dibaca dengan bunyi dia. Jadi melainkan dari ikhfa sama, ya kan? Secara lafaz ikhfa artinya sama, tapi di ikhfa aqrab karena takda dan tok itu maknanya agak dekat dengan nun di ujung lidah naik ke atas, maka dikatakan ikhfa aqrab, makanya dibaca nun min tuan ditemu seperti idgham biguna ditemu bunyinya di itu dua aturan min ta'wilih. Ustaz, kalau saya lagi halaman boleh nggak yang dua aturan saya dikitin satu boleh. Jangan juga tidak hak orang berbuat terus saja berhak. Jangan begitu sekarang baca Quran ada tiga, ada tahsin, ada tadwir, ada al-hadr. Baca al-hadr, jangan pakai tahsin, tahu tertil. Yang bapaknya membayangkan kebanyakan orang berpelajar tiga terus ya baru itu saja program kata politik pun kita baca Quran di rumah untuk sekolah. Saya pernah udah 2 tahun ini ngamalin baca Quran itu 3 hari dapat 15 juz, 3 hari dapat 15 juz, bahkan mencapai 20 juz dengan cara al-Quran di wasol. Sallallahu alaihi. Jumat besok kita kajian Fatihah
jelasin alhamdulillah rabbil ini tadi juga. Jadi kalau ada yang baca ihdinas siratal mustaqim itu sosoknya harus dalam masuk. Kalau kamu ngomongnya ihdinas siratal mustaqim boleh sin boleh maklum bisa ditolerir karena sifatnya sama, namanya juga sama. Kalau kaf dan qaf itu bunyinya agak sama kecuali qafnya itu letaknya di qala. Di qala qul a'udzu birabbil falaq. Bunyinya falaq ke batal ke baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kalau kita wasasin qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi harus begitu. Ini dulu dah pembayaran dunia. Besok ngaji. Pembayaran dunia. Saya mulia di ngajarin. Saya mana dulu nih ngajarin. Ini jam 9, 5 menit lagi. Kalau yang bertanya silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kan mau nanya ini masalah sholat ini apa sunnah. Sholat sunnah kan zuhur, subuh, zuhur, asar. Oh, sunnah rawatib. Maghrib. Kan di dalam zuhur itu ada qobliyah ba'diyah. Iya. Asar qobliyahnya ada nggak apa? Qobliyah doang. Qobliyah doang. Berapa rakaat asar? 2 rakaat. 2 rakaat. Di dalam maghribnya asar? Maghrib qobliyah ba'diyah. Oh, qobliyah ba'diyah. Subuh? Qobliyah saja. Iya. Subuh kita itu subuh qobliyah ba'diyahnya haram. Adapun nanti ba'diyahnya itu kita biar matahari dulu syuruk jam 6 lewat 15 menit itu asyuruk. Jam 6 lewat 30 menit duha. Enggak, pokoknya jam 6 lewat seperempat itu syuruk. Jam 6 seperempat syuruk. Bolehkah kita mengqadha sholat sunnah rawatib? Boleh. Umpama kita ketinggalan qobliyah zuhur, udah kita qadha sama ba'diyah jadi 4 rakaat. Itu bagi orang yang kebiasaan qobliyah ba'diyah. Kalau cuma Senin Kamis jangan. Itu orang yang biasa melakukan sholat subuh. Kayak gini saya tuh kalau sholat subuh itu kok nggak berani. Kalau itu kerjanya jam kapan? Apanya? Kayaknya di ba'diyah atau di qobliyah? Jadi boleh dijamak qobliyah sama ba'diyah. Dia kerjanya di ba'diyah. Di ba'diyah. Di ba'diyah. Dari berapa? 4 rakaat. Usolli sunnatan zuhri raka'ataini idza enggak usah qobliyah atau ba'diyah. Jadi satu aja usolli sunnatan zuhri arba'ah rakaat. Usolli sunnatan zuhri raka'ataini qabliyatan. Hal keadaan sebelum terus subuh qobliyah, zuhur qobliyah wa ba'diyah, asar qobliyah wa ba'diyah haramun. Maghrib qobliyah wa ba'diyah, tapi sebagian pendapat itu hadis makanan ba'diyah itu hadisnya dhaif, tapi dihasankan oleh Imam Al-Hakim. Itu maka hadis itu perlu kita belajar. Awalnya dhaif, makanya ada sebagian orang-orang Wahabi atau orang Muhammadiyah ba'diyah maghrib jaga maghrib. Kenapa? Karena hadisnya dhaif, cuma dihasankan oleh Al-Hakim. Ketika udah naik ke hasan harus sunnah.
Isya ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Subuh qabliyah, duna ba'diyah. Dikerjainnya walaupun udah ini misalkan udah ya Adam itu kita belum sholat itu nggak apa-apa dikerjain Apanya? sholat qobliyahnya kita ketinggalan misalkan ketinggalan udah ajan misalnya udah Kerjain aja subuh dulu tapi subuh dulu. oh subuh dulu Iya. Takut subuhnya ketinggalan waktunya. Boleh nggak kalau kita habis sholat subuh udah jam 6:30 umpama atau jam 6 atau setengah 6 jam 6 lewat seperempat karena udah sholat subuh boleh bagi dengan satu syarat bagi yang sudah dawam bagi yang sudah tapi kalau nggak dawam jangan sekali. Jadi boleh sholat qobliyah subuh habis sholat subuh boleh tapi dengan waktunya tidak yang penting wajibnya dulu kita terjadi. Jangan memang mau dawam qobliyah subuh waktu udah jam 6 qobliyah subuh salah. Subuh dulu kerjain senangan loh baru qobliyah dulu artinya qobliyah sebelum iya karena lu dawam boleh setelah subuh. Paham belum? Ada lagi? kemarin bimbang aja bimbang Saya belum mendawamkan qobliyah subuh, belum mendawamkan. Tapi kalau saya mendawamkan ini di sini. Memang subuh itu qobliyah subuh, masya Allah, kekayaan dunia itu di pundaknya. Kekayaan dunia itu di pundaknya. Pokoknya pahalanya itu, masya Allah. Kalau kita baca hadis, qobliyah subuh. iya tapi sholat qobliyah tuh nggak pakai itu nggak apa-apa ya punut nih nggak Iya, kalau qobliyah. Tapi kalau untuk nazilah, untuk doain orang Palestina, karena untuk sholat sunnah rawatib itu untuk mempertahankan kualitas iman, kualitas sebab Rasulullah amat cinta ketika orang sunnah rawatib. Ini jaga denda, paham nggak? Sebab saya dikirimkan dari Sudan, saya baru buka, hanya saya mau ajarin ke itu. Kita dari Sudan lagi. Kalau udah kita baca doa. Ada yang lagi? Nggak ada. Ya mudah-mudahan ta'lim kita pada malam hari ini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bagi yang sedang umroh seperti Poida, kami mainnya semoga umrohnya makbul, selamatkan dari sampai pulang ke Indonesia sampai ke pengalaman. Bagi yang umroh, semoga lekas umroh. Haji mahal, udah mahal, tahu dari jadi saya kemarin ditunjuk sama orang Bogor menjadi konsultan umroh. Jadi saya ditulis sebagai komandan konsultan umroh, dan saya dikasih email sama dari Bogor, Ustaz, bagi jamaah Ustaz yang mau umroh Ramadan itu dimurahi 25.500.000. Biasanya kalau umroh bulan Ramadan itu kan mencapai 30 sampai 40 juta Ramadan ya biasanya. Ini karena saya ditunjuk konsultan umroh bagi yang berminat siapapun keluarga
500 udah termasuk semua di situ kecuali fotokopi KTP beda. Jadi 22.500 termasuk yang bisa sama paspor sama Jauh Ustaz ke masjidnya. apanya? Boleh bajunya jauh dibanding masjidnya. Loh, apa yang beli ini masih Pak sejauh-jauhnya orang umroh paling ya 10 menit dan kasih dia nggak bakal jauh kecuali haji, kecuali orang haji. Cuman pesawatnya Lion Air, jadi semua badan umroh itu sekarang bisnis umroh itu haji itu udah banyak apa namanya saingan. Jadi kemarin saya sudah tamu Ustaz mau nggak jadi konsultan kepada pemerintah Ustaz bukan yang masa sih tadi bagi yang kurang mampu ketika dari umroh itu Ustaz nanti bisa konsultasi yang Ustaz dapat dari acara ini. Dulu saya dibimbing sama di Malika pengurus juga saya sama si Pak saya sekarang udah bisa dari lalu udah tiga udah malam tambah ya. Jadi bagi yang minat ini nanti hubungi saya aja, saya nggak cuman hanya kasih jadwal ini yang murah. Biasanya kalau umroh di bulan Ramadan itu mahal, biayanya mahal. Ini dimurahkan. Cuma saya nggak berani untuk diposting di HP. Ngerinya pada bentuk saya semua, untuk istiqomah saya bagi yang minat. Nggak bisa udah ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah kapal majlis subhanallah wa bihamdillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين ووحد صدورهم وثبت إيمانهم يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات البر والبر إنك على كل شيء قدير. وعلمهم من النار عجابا له من النار ومدادا له من النار ويقال له من النار وقضاة له من النار وأمدا له من النار وأمنا له من النار
وسلام على المرسلين والحمد لله رب